ada pertanyaan nggak nih? Pasti kalau ada siswa yang nanya tuh kayak langsung kayak disorakin atau nggak diomongin gitu loh, kayak ih caper banget sih gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini adalah podcast pertamanya Flexi School. Sebelumnya aku mau perkenalan dulu nih. Nama aku Anissa, aku adalah fasilitator atau pengajar di Flexi School. Nah, hari ini aku nggak sendirian nih, aku sama teman aku. Nah, kamu boleh perkenalan dulu nih, nama kamu siapa dan dari kelas berapa? Halo semuanya, nama aku Agnia Farashak dari kelas 11 Flexi School Bintaro. Oke, nah Agnia, aku mau tahu backstory kamu nih. Sebelum kamu masuk Flexi, kamu tuh sekolah di sekolah yang kayak gimana sih? Kalau aku sebelum sekolah di sini, aku sekolah di salah satu MTS di dekat rumah aku, dan itu pembelajarannya ya seperti pembelajaran sekolah formal pada umumnya. Masuknya itu dari pagi, terus pulangnya itu sore. Nah, pembelajaran di sana tuh berarti full akademik atau kayak gimana? Ya, pembelajarannya itu full akademik. Oke, jadi dari pagi sampai sore itu full belajar akademisnya ya? Iya. Nah, for your information ya guys, jadi di Flexi itu anak-anaknya nggak cuma sekedar dikembangin di akademisnya aja, tapi mereka lebih ditekankan dan didorong untuk bisa berkembang sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke Agnia. Sebelum kamu masuk Flexi atau pas kamu baru masuk Flexi nih, kamu udah tahu belum sih minat kamu tuh apa, bakatnya apa? Jujur aja pas baru masuk sini tuh belum sama sekali kepikiran apa-apa, karena kan di sekolah sebelumnya juga full akademik gitu. Ya, jadi masih benar-benar nggak tahu ya mau ngapain gitu di sini, mau kemana. Nah, boleh ceritain nggak? Jadi dari kamu yang tadinya belum tahu apa-apa nih sampai kamu bisa nemuin minat kamu tuh gimana sih ceritanya? Ya, jadi awalnya itu pas masuk sini bener-bener kayak kaget banget kan, soalnya kan di sekolah sebelumnya nggak pernah nih ada kayak gini. Pastinya kita dituntun kayak disuruh full akademik lah. Nah, pas sampai sini tuh awalnya bingung banget loh nentuin project aku itu apa, karena jujur aja mungkin karena nggak ada waktu juga ya buat mengeksplor hobi aku juga, karena kan emang di sana semuanya tuh dituntut buat akademik aja gitu. Nah, terus habis itu akhirnya setelah ngelihat teman-teman di sini, project teman-teman di sini juga, terus kayak dibantu juga sama fasilitator di sini, dan akhirnya alhamdulillah sih ketemu gitu. Agnia, aku pengen tahu nih, awalnya yang kamu lakuin tuh apa sih untuk nemuin minat kamu sampai akhirnya kamu nemuin nih minat kamu di mana, nanti bisa kamu ceritain minat kamu apa yang berkaitan sama project yang kamu kerjain di Flexi. Ya, awalnya itu kan emang di sini kan untuk project itu bebas ya, sesuai kemauan kita juga, dan itu juga project itu diwajibin buat setiap siswa di sini. Nah, sebelum masuk sini pastinya kayak kaget banget dong ada project, sementara di sekolah sebelumnya juga aku belum tahu apa-apa nih. Jadi awalnya itu project aku itu masak, karena aku menjalankan project masak itu sesuai yang aku bisa aja gitu loh. Jadi aku nyari project juga yang bisa gitu. Aku nggak mau nyari yang aneh-aneh awal-awal di semester 1. Terus akhirnya di semester 2 mungkin karena ngelihat teman-teman, terus juga dari fasilitator juga kayak membimbing gitu, kayak ayo kamu nih harus cari minat kamu yang sesungguhnya gitu. Jadi aku mulai mencari nih bakat aku sesungguhnya apa sih, dan ya udah ketemu nih. Akhirnya aku ngambil project awal semester 2 project aku itu ngegambar. Dan ternyata emang minat aku di seni ternyata ada gitu. Jadinya semester 2 aku ngambil gambar, dan semester 3 dan semester 1 kelas 11 itu aku ngambil keychain dari clay gitu, karena emang minat aku ternyata ada di seni, dan bakat juga ada di seni, alhamdulillah. Dan ini aku juga bawa contoh-contoh hasil karya aku. Kayak gini. Ini kayak gini, ini untuk project semester 2 kelas 10. Dan yang ini contoh hasil karya
project semester 1 kelas 11. Oh. Kayak gini. Oke. Jadi awalnya malah masak ya? Iya, awalnya masak, nggak apa namanya, nggak nyambung gitu. Tapi kamu emang suka masak tapi? Sebenarnya enggak sih, karena waktu itu juga mau nyoba-nyoba aja. Oh. Karena kan dibebasin ya, Iya. nggak ada peraturannya. Lagi explore ya? Iya, berarti lagi ya? explore. Sampai akhirnya kamu nyoba-nyoba gambar? Iya, atau gimana? alhamdulillah bisa. Awalnya gambar pakai krayon gitu atau udah langsung ngelukis? Emang dari krayon dari awalnya gitu. Bagus. Terus inspirasi kamu tiba-tiba ngerjain keychain ini nih? Ya karena kan aku sebenarnya pengen ngambil gambar lagi. Iya. Cuman kayak aku orangnya tuh apa ya, cepet bosen gitu loh. Iya. Jadi pengen yang lain gitu loh. Akhirnya aku cari cari ide-ide di Pinterest, di internet gitu, dan ya udah ketemu, kayaknya seru deh. Buat keychain gini dan bisa dijual juga kan. Gitu. Oke. Nah, kamu kan tadi udah nemu ya minat kamu itu ternyata di seni, dan kamu dari yang awalnya gambar terus beralih ke bikin keychain kayak gitu. Sampai akhirnya mau bisnis juga ya, keychain itu dijadiin bisnis. Nah, kamu kan tadi udah nemu nih minatnya di mana ya? Dari yang seni bikin gambar sampai akhirnya kamu beralih untuk bikin keychain sampai kamu mau bisnisin itu kan. Nah, cara kamu belajar untuk bikin keychain itu gimana sih? Kalau untuk bikin keychain itu awalnya aku lihat di Pinterest, karena di situ lebih, kalau untuk seni di situ tuh lebih banyak gitu loh dibanding di YouTube atau di platform lainnya. Nah, awalnya juga itu karena dulu aku pernah sih nyoba kayak gitu, dan alhamdulillah sekarang masih bisa. Terus juga aku kan suka barang yang lucu-lucu gitu kan, jadi emang punya daya tarik aja gitu di keychain ini. Dan terus teman-teman juga pada nge-support gitu, kayak ih aku mau dong beli keychain kamu, dan itu bikin aku jadi tambah semangat bikinnya. Terus juga alhamdulillah teman-teman juga banyak yang beli ya gitu. Terus akhirnya kayak tadinya tuh pengen dipamerin aja di eksibisi, mungkin karena mereka kepengen juga, jadi alhamdulillah aku juga menjual ke mereka juga yang tadinya pengen ditampilin di eksibisi aja, jadi kepikiran gitu loh mau jualan gitu. Oke. Berarti kamu dari awal tuh otodidak ya? Iya, otodidak, semuanya nyari sendiri. Yang awalnya kamu cuma pengen sekedar project aja nih yang penting kerjain gitu ya, ada dan kamu bisa tampilin, ternyata banyak yang minat ya. Iya, alhamdulillah ya. Nah, itu yang bikin kamu akhirnya memperdalam lagi nih bener. bikin itu gitu. Nah, selain project yang lagi kamu kerjain nih, ada nggak sih hal lain yang lagi kamu kerjain selama di sekolah? Ada sih, aku lagi pengen mendalami akademik juga mungkin, karena kan di sini yang lebih diutamain kan project. Nah, apalagi aku udah mau kelas 12 dan mungkin lebih lebih dibutuhkan akademik, karena kan di sini juga udah dikasih arahan gitu, habis lulus nih mau kemana. Nah, aku kan mau ambil kuliah, jadi mungkin aku pengen mengusahakan akademik buat kuliah juga gitu. Oke. Nah, setelah lulus dari Flexi nih, kamu kira-kira udah ada gambaran belum sih nanti mau lanjut studinya tuh ke program studi apa? Kalau aku pengen ngambil bisnis aja, karena mungkin kalau untuk seni ini aku pengen jadiin hobi aja, karena kan seni sama bisnis mungkin bisa dikaitkan gitu lah, masih berkaitan gitu. Iya. Kayak tadi kamu bilang kamu mau jualan itunya ya, keychainnya. Oke. Nah, Agnia, selama proses kamu belajar di Flexi nih, dari awal kamu masuk, terus ikut kegiatan pembelajaran di kelas, ikut yang akademisnya maupun yang life skillnya, sama proses kamu pengerjaan project-project kamu juga, kira-kira menurut kamu nih, apa sih yang kamu dapetin dari segi kemampuan kamu, terus yang kamu pelajarin tuh apa aja sih? Kalau di sini yang aku dapetin itu, aku jadi lebih pede sih untuk public speaking di depan orang banyak. Karena kan emang di sini pasti setiap tugas life skill tuh pasti ada presentasinya gitu, dikasih tugas presentasi, dan itu kayak melatih untuk public speaking aku biar jadi lebih bagus gitu. Nah, terus juga di sini aku jadi nggak takut bertanya sih, soalnya kan emang kalau di sini beda gitu sama di sekolah aku sebelumnya, karena
kalau di sekolah aku sebelumnya itu kalau aku mau nanya misalnya nih guru lagi di depan terus kayak ada pertanyaan gak nih, pasti kalau ada siswa yang nanya tuh kayak langsung kayak disorakin atau enggak diomongin gitu loh, kayak ih caper banget sih gitu loh. Nah kalau di sini tuh malahan kayak teman-teman aku gitu malah pada nanya gitu, jadi aku jadi ikutan gitu, kayak ih kayak di sini nggak apa-apa deh kalau nanya nggak diapa-apain gitu. Terus habis itu juga aku di sini jadi lebih mandiri sih, lebih mandiri karena di sini project terus kayak arah tujuan hidup mau kemana itu kayak kita sendiri yang nentuin gitu, bukan dari guru ataupun siapalah itu. Oke. Ya, ini banyak banget ya yang Iya. terutama menurut aku kemandiriannya sih. Iya, kemandiriannya itu aku juga. Karena dari project juga dari awal tuh kamu nentuin target kamu sendiri kan. Semuanya ditentuin sendiri gitu. Tanggung jawab juga jadinya. Iya, gitu. Belajar tanggung jawab. Oke. Dari banyak hal yang udah kamu lakuin nih di Fleksi, yang udah kamu pelajarin, pengalaman-pengalaman yang kamu dapetin, harapan kamu ke depannya apa sih? Untuk aku harapannya semoga nanti ilmu-ilmu Fleksi bisa dibawa mungkin ke kuliahan. Terus juga mungkin di semester ini aku bisa lebih serius lagi dari semester sebelumnya. Terus aku juga pengen banget bisa menyeriuskan di akademik gitu lah, sesuai, dan harapan-harapan aku lainnya bisa terkabul di sini. Dan untuk Fleksi semoga bisa jadi rumah buat teman-teman lainnya mungkin yang pengen mencari bakat atau minatnya dan potensinya. Oke, makasih banyak Agnia atas waktunya, atas sharing-sharingnya ke teman-teman. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang nonton. Amin. Oke, sebelum aku tutup podcastnya, aku punya kata-kata mutiara untuk teman-teman. Bakat membuatmu unik dan minat membuat hidupmu berwarna. Sekian dari aku dan Agnia. Kita pamit di podcast pertama ini. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bagus.